Selamat pagi Bapak Ibu semua, baik Bapak Ibu Jemaat NLCC yang ada di rumah Bapak Ibu masing-masing, dan semua Bapak Ibu di berbagai tempat yang sedang menonton, menyaksikan atau mengikuti ibadah online, ibadah Paskah online NLCC Indonesia hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah buat kita semua. Selamat merayakan Paskah. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus tidak ada dalam kubur. Bapak Ibu, kita akan beribadah hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan melindungi, menjaga, memelihara kita sampai hari ini. Dan mari kita sama-sama siapkan hati untuk masuk dalam ibadah hari ini. Doa saya kita diberkati lewat seluruh rangkaian ibadah hari ini, lewat pujian penyembahan, secara khusus lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini ada waktu lagi, kesempatan untuk selain beribadah hari Minggu, menghormati hari Sabat, tapi kami ada waktu juga untuk merayakan Paskah, mengingat, mengenang kembali kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu dari antara orang mati. Doa hamba kiranya melalui ibadah Paskah hari ini, walaupun secara online, melalui pujian penyembahan, khususnya melalui kebenaran firman, melalui berita Paskah, kami merasakan kehadiran Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami dikuatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Paskah ini mulai awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja, Tuhan beracara di tengah ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan bersama. Pujian penyembahan hari ini akan dipimpin oleh Naya dan Hendra dari Polandia, dan juga oleh Devia dan Kenneth di sini. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't turn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't turn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God.
Bapak Ibu yang sedang menonton atau menyaksikan ibadah online NLCC Indonesia hari ini, dan semua Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan yang jauh lebih penting, selamat hari Paskah, selamat merayakan Paskah. Jangan lupa, Paskah kita sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jangan lupa, Paskah, dia hidup, dia tidak ada dalam kubur, dia ada di sini, dia ada di mana-mana, dia melihat Bapak Ibu dan saya. Baik, Bapak Ibu, hari ini dalam rangka Paskah saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 dengan topik atau dengan tema belajar dari keraguan Thomas, atau dengan bahasa lain belajar dari Thomas yang dikenal sebagai si peragu. Sebelum kita melihat bagian firman Tuhan ini, sebelum kita buka dalam doa, saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu. Ya, yang pertama, siapa di antara Bapak Ibu yang tahu, ingat, yang tahu bahwa Yesus memang bangkit dari antara orang mati? Bisa angkat tangan atau bisa Bapak Ibu bisa jawab. Yang kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang tahu tapi juga percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati? Dia tidak ada lagi di kubur, dia hidup. Dan yang ketiga, siapa di antara Bapak Ibu yang menonton, yang menyaksikan ibadah online hari ini? Siapa di antara Bapak Ibu yang ragu bahwa apakah benar-benar Tuhan Yesus memang bangkit dari antara orang mati? Nah, Bapak Ibu yang tahu jawabannya, apakah Bapak Ibu hanya tahu? Ataukah Bapak Ibu tahu dan Bapak Ibu percaya? Atau mungkin Bapak Ibu katakan, saya jujur, saya ragu. Doa saya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya share kepada Bapak Ibu di hari Paskah ini, sama-sama menguatkan kita semua, baik Bapak Ibu yang tahu dan percaya maupun yang ragu. Doa saya, kebenaran firman Tuhan ini belajar dari Thomas si peragu. Kita sama-sama mendapatkan kekuatan, mendapatkan jawaban dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini atau tahun ini sekali lagi kami ada waktu bersama-sama untuk merayakan hari kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Ada waktu untuk mengingat, mengenang kembali bahwa ya, Yesus, Engkau tidak ada di kubur. Engkau bangkit dari antara orang mati. Engkau hidup. Engkau ada di sini. Engkau ada di mana-mana. Dan Engkau melihat kami semua. Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 yang sudah menguatkan, memberkati hamba lagi di Paskah tahun ini. Doa hamba kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan hamba bagikan, hamba share, hamba saksikan kepada semua Bapak Ibu, kiranya menguatkan, memberkati mereka semua juga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini dalam ruangan ini di mana hamba menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga ada di ruangan Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah Paskah, ibadah online hari ini. Doa hamba, Tuhan pakai hamba, urapi hamba, menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, urapan Tuhan. Tuhan siapkan hati Bapak Ibu semua yang mendengarkan, supaya mereka juga siap, hati mereka menjadi tanah yang subur untuk mendengar kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi ini di hari Paskah tahun ini, belajar dari keraguan Thomas. Injil Yohanes pasal 20, 24 sampai 29. Saya bacakan buat kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu,
Pada tahun 1957, seorang letnan yang bernama Letnan David Steve berjalan keluar dari pegunungan Sierra di Nevada, California. Diceritakan setelah 54 hari, ternyata pesawat jet pelatih Air Force-nya yang didrive olehnya dinyatakan hilang. Kemudian, Bapak Ibu, Letnan David Steve ini menceritakan kisah yang tidak masuk akal tentang bagaimana ia dapat bertahan hidup di belantara bersalju setelah dia berhasil terjun dengan parasut dari pesawatnya yang tiba-tiba saja mati mesin pada waktu itu. Rupanya sebelum ia menunjukkan bahwa dirinya masih hidup, sebenarnya waktu mengetahui mendapat berita bahwa pesawat yang didrive-nya itu menghilang, secara resmi Letnan David Steve dinyatakan telah mati. Semua news memberitakan bahwa dia mati. Nah, saat penyelidikan selanjutnya gagal untuk menangkap atau menemukan bangkai pesawat, Steve dianggap berbohong ketika dia menceritakan kisahnya bagaimana dia bisa bertahan hidup selama beberapa hari ketika dia berhasil lolos dan terjun dengan parasut dari pesawatnya yang mati mesin tadi. Dia dianggap berbohong dan dia dipaksa untuk mengundurkan diri, Bapak Ibu, dari angkatannya karena ceritanya sangat diragukan. Lebih dari 20 tahun kemudian, Bapak Ibu, kisahnya terbukti. Kenapa? Akhirnya bangkai pesawat itu bisa ditemukan oleh sebuah regu pramuka. Karena bangkai pesawat tidak ditemukan, sehingga waktu Steve menceritakan kepada orang banyak, semua mereka ragu. Dia dianggap berbohong, bahkan dia dikeluarkan dari angkatannya. Dia di-fire, dia dipecat. Nah, Bapak Ibu, apa pelajaran dari kisah Letnan David Steve ini? Kisah bertahan hidup lain yang terjadi berabad-abad lalu, boleh dikatakan juga masih kontroversial sampai saat ini. Masih ada begitu banyak orang yang ragu terhadap berita ini. Seorang laki-laki bernama Yesus Kristus yang berjalan keluar dari padang gurun Yudea membuat banyak orang atau membuat banyak pernyataan yang sulit dipercaya oleh banyak orang. Lalu dia dihukum mati dan dinyatakan mati. Namun 3 hari kemudian dia muncul dan menunjukkan bahwa dirinya hidup. Dan sejak itulah muncul, Bapak Ibu, berbagai pandangan-pandangan skeptis terhadap cerita atau kisah ini, terhadap kebangkitan Yesus. Tapi Bapak Ibu, hari ini coba kita renungkan. Renungkanlah kenyataan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yang pasti integritas Yesus tidak diragukan lagi. Para nabi telah menubuatkan kedatangannya. Ingat, mujizat menjadi bukti keilahiannya. Kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan siapa dia. Para saksi mata membenarkan kebangkitan Yesus. Dan hari ini kepada semua orang yang mencari kebenaran, termasuk kita semua dan termasuk orang-orang yang tidak mempercayai kisah ini, Roh Kudus juga menegaskan. Roh Kudus juga memberitakan bahwa ya, amin, Yesus benar-benar hidup. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan yang sama untuk kita juga hari ini dalam merayakan Paskah lagi tahun ini. Maafkan kalau saya memberikan pertanyaan yang sepertinya level atau masuk dalam level anak sekolah minggu atau Sunday School. Pertanyaannya apa? Apakah kita yang mendengar khotbah ini, atau Bapak Ibu yang sudah lama menjadi Kristen, apakah Bapak Ibu percaya benar bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Apakah Bapak Ibu percaya berita kebangkitan Yesus? Percayakah kita akan mujizat Paskah? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan tentang mujizat adalah pertanyaan yang tepat menurut saya setiap kali kita merayakan Paskah. Kenapa? Karena bagi saya Paskah dipenuhi oleh berita mujizat. Paskah dipenuhi oleh berbagai-bagai tanda keajaiban atau tanda ajaib. Dan yang terbesar adalah Paskah memberitakan tentang Yesus yang hidup, tentang Yesus yang tidak ada lagi dalam kubur. Oke, Bapak Ibu, kita mungkin sering mengatakan bahwa oh, hidup saya penuh dengan mujizat, Pak Riki. Hidup saya sendiri adalah mujizat. Atau saya mengerjakan hal itu karena mujizat semata-mata. Saya bisa ada sebagaimana saya ada sekarang karena mujizat. Saya bisa punya ini dan itu karena mujizat. Bapak Ibu, Pak Riki, terlalu banyak mujizat dalam hidup saya. Bapak Ibu, oke, saya menyetujui juga hal itu. Hal ini dipakai dalam bahasa Indonesia, kata mujizat yang saya sampaikan tadi dipakai dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan mujizat-mujizat yang seperti Bapak Ibu sampaikan tadi. Tapi yang saya maksudkan dalam pertanyaan tadi, apakah Bapak Ibu percaya mujizat Paskah? Ini berbeda. Kata mujizat yang saya tanyakan tadi adalah satu hal yang bertentangan dengan natur pikiran manusia.
Bahkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan penjelasan ilmiah, penjelasan alami apapun. Berdasarkan definisi kata mujizat yang saya pakai untuk bertanya tadi sehubungan dengan Paskah, Bapak Ibu, adalah kata yang tidak terjadi setiap hari atau mujizat yang tidak terjadi setiap hari. Kata mujizat yang dipakai di sini adalah kata mujizat yang sangat jarang terjadi. Bahkan ketika itu terjadi, Bapak Ibu, itu pun sangat sulit dipercaya karena tidak bisa dijelaskan. Dan itulah Paskah. Bahkan dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu lihat, mujizat pun tidak terjadi setiap hari, Bapak Ibu. Tidak terjadi setiap waktu. Yang benar-benar menanti kedatangan kebangkitan Yesus, Bapak Ibu. Maaf. Sekali lagi, mujizat yang dimaksud tadi adalah mujizat yang bukan terjadi sehari-hari, Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus adalah sebuah mujizat. Itu sudah pasti. Ini kebenaran. Karena tidak dapat dijelaskan dengan cara apapun. Kita semua bisa memahami penyaliban, kita bisa memahami karya salib, tetapi kebangkitan ini persoalan lain, Bapak Ibu. Apakah kita percaya akan kebangkitan Yesus? Kalau Bapak Ibu dan saya atau kita semua menjawab ya, itu karena kita memang sedang hidup dalam gereja yang telah men-set pikiran kita bahwa Yesus bangkit. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu hari ini yang jawab, saya tidak percaya, atau saya tidak yakin, atau saya ragu. Menurut saya, Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu berada dalam posisi yang salah. Atau Bapak Ibu merasa bahwa, oh mungkin saya berdosa karena saya ragu akan kebangkitan Yesus. Menurut saya, kalau Bapak Ibu dalam kondisi ini kurang yakin, ragu, Bapak Ibu sedang berada pada keadaan yang tepat. Kenapa saya katakan gitu? Ingin saya share kepada Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, orang-orang dalam Paskah pertama juga tidak yakin dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Murid-murid Yesus pun waktu mendengar berita kebangkitan, melihat kubur Yesus kosong, mereka pun ragu, mereka pun tidak percaya. Petrus, Yakobus, Yohanes, Matius, Bartolomeus, semua murid Yesus. Mereka ragu, mereka tidak percaya. Termasuk Thomas yang tidak asing lagi bagi kita. Makanya Thomas dikenal sebagai si peragu. Thomas yang selalu salah satu murid, atau mungkin bisa katakan satu-satunya murid yang selalu dikenal karena keraguannya akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, berdasarkan kisah dalam Injil Yohanes pasal 20 tadi. Bapak Ibu, saya pribadi tertarik dengan pribadi Thomas, makanya saya ingin share kepada Bapak Ibu. Saya belajar tentang Thomas. Ini yang saya mau share. Saya mau kita semua di hari Paskah tahun ini belajar dari pribadi ini, dari profil ini, dari Thomas. Dan mari sama-sama kita coba lihat Thomas dengan cara yang berbeda. Yang pertama, Bapak Ibu, siapa Thomas? Beberapa informasi. Pertama, yang pasti dia punya saudara kembar. Alkitab memang tidak menjelaskan banyak tentang siapa Thomas, dari mana ia berasal dan apa yang ia lakukan sebelum menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya sedikit sekali penjelasan tentang keluarganya, yaitu dia diperkenalkan sebagai Thomas yang disebut Didimus. Itu saja. Nama Thomas berasal dari bahasa Aramaik yang berarti kembar, tapi kata Didimus juga adalah bahasa Ibrani yang sama, artinya juga kembar. Dalam masa gereja mula-mula, ada beberapa spekulasi tentang saudara kembar Thomas. Ada yang katakan mungkin itu Matius, tapi tetap tidak bisa dipastikan. Tapi yang pasti, Thomas itu punya saudara kembar. Yang kedua, Thomas menurut saya memiliki keberanian yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, dalam kisah ini. Kenapa? Oke, sebelum kita lihat, sangat disayangkan karena Thomas memang, seperti saya sampaikan tadi, selalu dikenal dengan cara yang negatif. Ia hanya dikenang sebagai orang yang penuh dengan keraguan. Pertama kali nama Thomas disebut dalam Alkitab adalah dalam Yohanes pasal 11 ketika Lazarus mati di kota Betania. Ketika Yesus pergi ke Betania, Bapak Ibu tahu ceritanya, murid-muridnya mengingatkan dia bahwa para pemimpin Yahudi berusaha untuk melempar Yesus dengan batu sampai mati. Sehingga keputusan untuk kembali ke Betania waktu kisah Lazarus, menurut murid-murid adalah tindakan bunuh diri. Tapi kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, Yesus tetap memutuskan untuk tetap pergi ke Betania. Nah, pada saat itulah Thomas angkat bicara dan berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dengan Yesus maksudnya. Bapak Ibu bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 16. Dan Bapak Ibu, menurut saya ini adalah pernyataan singkat yang mengungkapkan siapa Thomas sebenarnya. Di samping cap orang tentang hal-hal yang negatif dari diri Thomas, tapi bagi saya, ungkapan atau kalimat pendek yang diucapkan Thomas, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini adalah satu ungkapan tentang keberaniannya sebagai murid Tuhan yang sangat luar biasa.
Thomas sepakat bahwa para pemimpin Yahudi akan membunuh Yesus. Dia tahu itu. Dan kalau Yesus kembali ke Yerusalem, karena pasti Yesus juga akan dibunuh. Yesus akan mati. Karena itu Thomas mengatakan kalimat tadi. Jika mereka membunuh Yesus, mereka akan membunuh kita juga. Tapi Thomas tidak takut. Thomas mengajak untuk tetap pergi ke sana. Bapak Ibu, hanya seorang pria sejati, menurut saya, yang dapat mengatakan kalimat seperti tadi. Karena kalimat seperti tadi lahir dari rasa cinta, lahir dari loyalitas, lahir dari pengorbanan, dan lahir dari sebuah komitmen total. Dari seorang murid kepada gurunya. Dari seorang bawahan kepada tuannya. Dan inilah yang disampaikan oleh Thomas. Yang ketiga, belajar dari Thomas. Thomas saya lihat tidak gampang menerima jawaban yang asal keluar, Bapak Ibu. Injil Yohanes mengatakan bahwa apa yang Thomas lakukan sebelum penyaliban diceritakan. Dan hal ini terjadi dalam ruang yang mereka pakai untuk perjamuan terakhir. Tuhan Yesus baru saja membasuh kaki para murid dan memberi mereka perintah untuk saling mengasihi. Yudas meninggalkan ruangan untuk melakukan pengkhianatan. Sisa murid yang ada mengelilingi Tuhan Yesus dan menyadari bahwa ya, saat-saat terakhir tidak akan lama lagi. Mereka berjalan bersama dengan Yesus di saat pencobaan yang besar datang kepada guru mereka. Ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-4, Thomas mendengarkan dengan diam-diam dan penuh perhatian. Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa lihat kisah ini dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-4. Thomas katakan apa? Tapi Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan Bapak Ibu, menurut saya dalam hal ini Thomas berkata dengan hati yang penuh kejujuran. Dan Thomas satu-satunya yang berani berbicara dan bertanya. Thomas terus bertanya sampai ia mendapatkan pengertian yang masuk akal. Dan sekali lagi, itulah Thomas dan itulah kepribadiannya. Dia adalah seorang pemikir yang menurut saya pemikir independen, seorang yang sangat bijak dan tidak gampang dipengaruhi. Tidak gampang percaya terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain yang keluar dari mulut orang lain. Kadang-kadang banyak orang beriman, Bapak Ibu, tapi tidak memiliki pemikiran yang dalam. Tapi tidak demikian dengan Thomas. Iman yang dimilikinya lahir dari kepribadian yang sangat kuat. Iman Thomas lahir dari perjuangannya secara pribadi sebagai murid Tuhan dalam mengikut Tuhan. Yang keempat, Thomas memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Itulah Thomas. Gambaran yang kita dapatkan pada malam sebelum Yesus disalibkan adalah apa, Bapak Ibu? Thomas adalah seorang laki-laki yang pemberani. Dia sangat setia dan sangat komitmen kepada Tuhan Yesus. Jika diperlukan, dia siap untuk memberikan nyawanya. Sehingga waktu Yesus akan kembali ke Betania dalam Yohanes pasal 11, mereka semua tahu bahwa para ahli Taurat, orang Farisi sedang menanti Yesus untuk melempari Yesus dengan batu. Thomas tidak takut. Dia tidak menutupi sisi gelap hidupnya, tapi dia sejujur-jujurnya bicara tentang keraguannya, kebingungannya, ketakutannya. Dia tidak puas dengan jawaban dari orang kedua. Itulah Thomas, Bapak Ibu. Saudara kembar, tapi dia juga menurut saya seorang yang pemberani. Dia juga tidak gampang untuk mendengar jawaban yang asal keluar. Dia perlu cari tahu sampai benar-benar dia paham, dia mengerti, dia yakin. Tapi Thomas juga karena keberaniannya, karena komitmennya, karena loyalitas, karena kasihnya, dia juga terkenal sebagai seorang murid yang memberi seluruh hidupnya kepada Yesus. Oke, Bapak Ibu, itu yang pertama siapa Thomas. Kedua, mari sama-sama kita lihat juga lebih jauh situasi yang terjadi. Saya mau kita melihat, belajar dari Thomas, lihat situasi yang terjadi, dan setelah itu kita sama-sama belajar. Apa aplikasinya? Apa implikasinya untuk hidup saya pada masa sekarang? Bapak Ibu, pertanyaan lagi, sekali lagi. Jika kita berada pada waktu Paskah yang pertama, di mana Thomas juga ada di situ dan murid-murid Tuhan ada di situ, apakah kita akan percaya? Ataukah kita juga meragukan kebangkitan Yesus? Kita melihat kematiannya di atas kayu salib. Waktu kita datang ke kuburnya, kita melihat Yesus tidak ada di situ. Kita percaya atau kita ragu? Mari kita lihat situasinya lebih jauh. Yang pertama, murid-murid Yesus pun semuanya tidak ada yang percaya pada saat itu, Bapak Ibu. Kira-kira 2000 tahun yang lalu saat Paskah pertama, semua murid Tuhan juga tidak percaya. Kenapa? Sederhana, para murid tidak mengharapkan sebuah kebangkitan. Walaupun Yesus telah mengatakannya kepada mereka berulang kali kepada mereka. Tapi mereka tidak tangkap. Mereka tidak memahaminya. Mereka terbatas. Kebangkitan merupakan hal yang sangat jauh dari pikiran para murid pada waktu itu, Bapak Ibu. Justru yang benar-benar menanti kebangkitan Yesus bukanlah para murid, tapi para pemimpin Yahudi. Kenapa? Karena mereka ketakutan bahwa apa yang telah dikatakan Yesus akan benar-benar terjadi. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam Markus pasal 16, waktu para wanita datang ke makam Tuhan Yesus minggu pagi untuk
mengurapi tubuhnya, Bapak Ibu lihat apa yang terjadi di situ. Ini adalah waktu para wanita datang ke kubur Yesus. Ini sebenarnya adalah proses untuk membalsem, Bapak Ibu ya, membalsem tubuh Yesus. Karena waktu hari Jumat, mereka datang untuk merempahi tubuh Yesus. Tapi belum membalsemnya. Sehingga waktu mereka datang pada hari Minggu, mereka punya tujuan untuk membalsem tubuh Yesus yang sudah mati. Nah, ketika mereka datang dan menemukan batu telah terguling dan kubur kosong, para wanita itu boleh saya katakan memang blank waktu itu, Bapak Ibu. Makanya mereka langsung lari. Mereka melarikan diri dengan ketakutan. Bahkan Maria telah berpikir, wah, jangan-jangan ini seseorang telah mencuri tubuh Yesus. Ketika mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, mereka merasa itu seperti sesuatu yang omong kosong. Mana bisa sudah 3 hari mati dan bangkit, Bapak Ibu. Blank. Mereka nggak bisa tangkap, nggak bisa memahami. Mereka bilang ini berita omong kosong. Oke, yang berikut situasinya Bapak Ibu. Thomas memang tidak hadir pada waktu itu. Yohanes yang mengatakan dalam Yohanes pasal 20 yang saya baca tadi, Thomas tidak hadir pada hari Minggu malam ketika Yesus, bukan hanya dia tidak hadir waktu datang ke kubur, memang murid-murid yang lain tidak ikut, hanya para wanita, tapi malam ketika Yesus muncul di tengah-tengah para murid yang diceritakan dalam Injil Yohanes pasal 20 tadi, Thomas juga tidak ada di situ. Kenapa Bapak Ibu? Saya yakin sama dengan murid-murid yang lain. Karena kesedihan mereka yang mendalam, murid-murid itu memilih untuk menyendiri. Tapi mungkin Bapak Ibu ketika saya mencoba masuk dalam situasi itu, Thomas mungkin yang paling hancur hati pada waktu itu. Sehingga dia mencoba untuk tidak berbaur dengan mereka. Dia mencoba untuk menghindari kumpulan orang banyak, termasuk kumpulan dengan teman-teman murid yang lain. Thomas tidak ada di situ karena dia begitu hancur hati. Dia begitu merasa kehilangan gurunya. Nah, Bapak Ibu, itu situasinya. Oke, sekarang saya mau jelaskan, Bapak Ibu. Jika kita ingin menyebut Thomas sebagai seorang yang penuh dengan keraguan, mari kita lihat lebih jauh. Tidak berarti dia seorang yang tidak percaya kepada Yesus. Bukan berarti karena dia ragu dan kita bisa mencap bahwa Thomas tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada kisah kebangkitan. Keraguan Thomas sekali lagi justru datang dari pengabdiannya kepada Yesus. Keraguan Thomas ini datang karena ia benar-benar kehilangan seorang yang sangat dicintainya. Sehingga Bapak Ibu, dari belajar tentang Thomas, lihat situasi yang terjadi, saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, sebagai penjelasan, Thomas bukanlah seorang yang skeptik. Bapak Ibu jangan lupa, ada 2 jenis keraguan rohani. Ada orang-orang yang rasionalis yang mengatakan bahwa saya tidak percaya itu, dan tidak ada yang bisa membuat saya mempercayainya. Pokoknya saya tidak percaya. Mereka menikmati keraguan mereka, mereka membicarakan keraguan mereka mentertawakan keraguan mereka, dan mereka biasanya orang-orang seperti ini menjadi marah ketika mereka dilawan. Mereka hanya katakan, saya tidak percaya. Tapi mereka juga tidak mau percaya kepada orang yang mengatakan atau membantah mereka, bahkan mereka marah. Tapi tipe seperti ini, Bapak Ibu, tipe seperti yang pertama maksud saya, tidak memberikan jawaban. Mereka mencari argumentasi. Siapa yang mewakili golongan yang pertama ini, Bapak? Orang Farisi. Tapi Thomas bukanlah orang seperti itu menurut saya, Bapak Ibu. Keraguan Thomas, saya mau penjelasan yang kedua tadi. Thomas bukan seorang yang skeptik. Yang kedua, keraguan Thomas datang dari hatinya yang hancur. Thomas ragu, tapi keraguan Thomas mengatakan kira-kira seperti ini. Saya jujur, saya tidak percaya. Tapi saya ingin percaya. Saya ingin untuk bisa percaya jika saya dapat melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan menggambarkan bahwa Thomas orang yang skeptik, tapi dia seorang percaya yang sedang terluka, seorang percaya yang sedang kehilangan. Thomas tidak meragukan mujizat, saya yakin itu. Kenapa? Karena dia sudah melihat berulang kali, dan dia sudah melihat ada banyak mujizat besar yang Yesus kerjakan selama dia mengikut Tuhan, selama dia menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi mujizat kebangkitan Yesus, bangkit dari antara orang mati, terlalu besar untuk diterima orang seperti Thomas. Thomas sulit sekali menerima bahwa benar Yesus itu sudah bangkit. Yang ketiga sebagai penjelasan Bapak Ibu, selain Thomas tidak skeptik. Yang kedua, keraguan Thomas datang dari hatinya yang hancur. Dia ragu tapi bukan berarti dia tidak percaya. Yang ketiga, Thomas bukan tidak ingin percaya. Sekali lagi sebagai penekanan, tapi dia tidak sanggup untuk percaya.
Dia telah melihat dan mengetahui ada begitu banyak tentang semua hal yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu dalam kemanusiaannya Bapak Ibu. Dia tahu. Dia tahu Tuhan Yesus sanggup buat mujizat. Tapi ketika menghadapi berita kebangkitan, secara manusia, Thomas terbatas. Dia tidak sanggup untuk menerima semua informasi itu dalam otaknya yang terlalu kecil. Bahwa Yesus sang guru atau gurunya benar-benar bangkit. Menurut saya Bapak Ibu, beberapa orang gampang puas dan percaya atas kesaksian orang lain. Tapi beberapa orang tidak gampang untuk segera percaya. Itulah Thomas. Bagi Thomas, jika dia belum melihat dan membuktikan dengan mata kepalanya sendiri, sulit untuk mempercayai mujizat besar bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bapak Ibu, saya mungkin tipikal orang juga seperti itu boleh dikatakan. Gak gampang percaya. Saya selalu mengatakan, mana buktinya? Gampang percaya lihat orang bicara, orang ngomong. Gak gampang. Jadi saya bisa sedikit mendapat gambaran tentang Thomas pada waktu itu. Ini lebih dari sekedar keraguan karena dalam keraguan Thomas ada kasih. Sekali lagi Bapak Ibu. Menurut saya keraguan Thomas bukan sekedar keraguan. Tapi sebuah keraguan yang lahir atau keraguan yang berisikan kasih. Rasa penderitaan, rasa patah hati karena kehilangan. Tapi juga sebenarnya dari keraguan Thomas ada harapan. Pertanyaan untuk kita, dapatkah kita menyalahkan Thomas? Atau Bapak Ibu, jangan-jangan kita juga dalam kondisi seperti Thomas. Kita juga ragu. Baik Bapak Ibu, sekarang keempat. Apa resolusi dari situasi Thomas dan penjelasan saya tadi? Atau apa pelajaran untuk kita? Yang pertama, ingat Tuhan Yesus mengundang Thomas untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bertahun-tahun Thomas selalu mendapat reputasi yang buruk, bahkan mungkin sampai hari ini sebelum Bapak Ibu dengar firman Tuhan ini. Orang menyebut dia Thomas yang penuh dengan keraguan. Makanya kalau Bapak Ibu baca buku tentang murid-murid Tuhan Yesus, Thomas dikenal sebagai Thomas si peragu. Nah, waktu saya baca ini, saya tertarik, saya ingin belajar tentang keraguan Thomas. Thomas yang penuh dengan keraguan. Akhirnya orang merendahkan Thomas. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tidak dengan Yesus. Yesus tidak merendahkan Thomas. Yesus datang kembali untuk bertemu dengan Thomas. Yesus mengundang Thomas untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Yesus muncul dan berbicara kepada orang-orang yang memiliki iman yang lemah. Tapi tidak kepada mereka yang sombong. Tidak kepada mereka yang jahat. Tuhan Yesus mengenal seluruh keraguan Thomas. Dan Yesus datang mengundang Thomas, ingin memastikan Thomas agar Thomas lepas dari keraguannya. Tuhan Yesus sama sekali tidak merendahkan Thomas. Tuhan Yesus hanya mengatakan kepada Thomas, Thomas, oke, silakan kau cucukkan jarimu dan kau masukkan tangan ke dalam lambungku yang berlubang. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada Thomas, Thomas berhentilah ragu dan percayalah. Dan bagi saya Bapak Ibu ini hal yang sangat menakjubkan. Sekali lagi, apakah Bapak Ibu percaya kepada mujizat? Apakah kita percaya kepada mujizat ketika kita merayakan Paskah? Kalau Bapak Ibu masih katakan tidak, mungkin itu hal yang jujur. Tapi ingat, Yesus datang ingin bertemu dengan Bapak Ibu juga hari ini. Jika kita mengaku dan jujur bahwa kita juga seperti Thomas, saya ingin Bapak Ibu berdoa hari ini supaya Tuhan Yesus juga datang kepada Bapak Ibu secara pribadi. Sehingga dengan kata Yohanes 20 tadi, ketika Yesus datang, Bapak Ibu bisa mencucukkan jari Bapak Ibu dan ke tangan Yesus yang berlubang. Dan juga memasukkan atau mencucukkan tangan Bapak Ibu ke dalam lambung Yesus yang berlubang. Melihat bukti dengan mata kepala sendiri. Yang kedua, selain Yesus datang mengundang Thomas Bapak Ibu, Yesus tidak merendahkan Thomas. Yang kedua pelajaran yang saya dapat, sebagaimana Tuhan Yesus tidak merendahkan Thomas, Tuhan Yesus juga tidak merendahkan Bapak Ibu dan saya, khususnya yang ragu, yang masih kurang yakin, tapi yang jujur kepada Tuhan hari ini. Kadang-kadang kita berlaku dan menganggap keraguan sebagai dosa Bapak Ibu, dan mereka yang penuh dengan keraguan tidak dapat diterima dalam gereja. Ada orang yang katakan ragu terhadap kebangkitan, kita katakan kamu tidak layak. Tapi kadang-kadang harus kita akui, kadang-kadang kita berpura-pura menjadi orang Kristen yang tidak pernah memiliki keraguan sama sekali dalam hati kita. Menurut saya Bapak Ibu ini lebih parah, ini lebih berbahaya. Jika kita mau jujur, tiap-tiap kita punya keraguan dalam hati kita. Benar tidak Bapak Ibu?
Dan menurut saya sehat untuk mengakui bahwa masing-masing kita memilikinya. Kenapa? Karena memang kita manusia terbatas. Berbicara tentang mujizat, siapa yang percaya apalagi mujizat yang keluar dari natur, keluar dari logika kita, keluar dari kemampuan kita berpikir. Lebih baik kita jujur dan mengaku keraguan kita daripada kita merasa paling baik, daripada kita merasa kita paling suci, seolah-olah kita tidak pernah ragu terhadap berita kebangkitan. Seolah-olah kita tidak pernah ragu terhadap mujizat Tuhan. Menurut saya, Bapak Ibu, sekali lagi ini jauh lebih berbahaya. Yang ketiga yang berikut. Pelajaran apa? Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa alasan sama sekali. Dia meminta Thomas untuk memeriksa bukti dan menyimpulkan sendiri. Kalau mau jujur, kita sebenarnya adalah generasi yang skeptik. Betul Bapak Ibu? Kita lebih berbahaya dari Thomas. Ingat, lebih dari berabad-abad orang kafir telah menyampaikan banyak teori untuk menjelaskan kebangkitan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar mati. Ia hanya pingsan dan bangkit kembali dalam kuburan. Ada yang mengatakan para perempuan telah pergi ke kubur yang salah. Ada yang mengatakan seseorang telah mencuri tubuh Yesus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus pura-pura mati pada waktu itu sehingga sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh mati. Ada yang mengatakan bahwa murid-murid memiliki halusinasi dan imajinasi bahwa Yesus bangkit dari kematian. Tapi sebenarnya itu hanya halusinasi. Yesus hanya bangkit secara spiritual, tapi tubuhnya tetap dalam kuburan. Dan gereja mula-mula Bapak Ibu terus berhadapan dengan cerita-cerita itu. Bahkan boleh dikatakan saya masih melihat sampai detik ini, sampai hari ini. Dan Yesus juga mengatakan hal yang sama kepada kita seperti yang katakan kepada Thomas. Datang dan lihatlah dengan mata kepalamu sendiri. Buktikan sendiri. Buktikanlah dengan hati dan pikiran yang terbuka. Jangan cepat percaya. Berhentilah ragu. Percayalah setelah engkau melihatnya. Kita percaya bahwa semua bukti-bukti telah dievaluasi Bapak Ibu secara fair. Yesus benar-benar telah mati. Dia telah dikuburkan, tapi dia juga benar-benar telah bangkit. Dan seluruh iman Kristen bergantung pada satu fakta, yaitu Yesus bangkit, dia tidak ada dalam kubur. Yesus bangkit dari kematian secara fisik, secara harafiah, secara nyata. Bahkan Bapak Penyilim Kahok beberapa minggu yang lalu menjelaskan, dia bangkit dengan tubuh yang baru. Dengan tubuh mulia, tapi tubuh mulia ini dapat dijamah, dapat disentuh untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Dan inilah fondasi kekristenan kita Bapak Ibu. Yang berikut, yang keempat, orang yang penuh dengan keraguan seringkali menurut saya menjadi orang yang penuh iman. Kadang-kadang keraguan ada gunanya. Keraguan yang mendalam seringkali datang dari iman yang mendalam Bapak Ibu. Dalam sejarah kekristenan seringkali orang yang penuh keraguan terhadap Kristus, terhadap Yesus, seringkali menjadi orang besar karena imannya yang luar biasa setelah dia percaya. Yang berikut, yang terakhir. Berkat datang kepada mereka yang percaya terhadap apa yang telah Tuhan firmankan. Tuhan meminta kita untuk konsisten dengan diri kita sendiri. Tidak apa-apa ragu, tapi jangan sampai keraguan itu membuat kita sampai tidak percaya. Datang, buktikan sendiri, dan ketika sudah membuktikan, ketika melihat, percayalah akan firman-Nya. Percayalah akan apa yang Yesus katakan. Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan belajar dari Thomas, makanya saya ingin share kepada Bapak Ibu. Mari kita sama-sama lihat atau belajar dari Thomas dengan cara yang berbeda. Tapi saya pribadi melihat keraguan Thomas adalah keraguan yang justru lahir dari imannya. Keraguan yang lahir dari hatinya yang jujur di hadapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan apa yang Yesus lakukan dengan Thomas sang peragu? Yesus datang. Yesus mengundang Thomas. Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk membuktikan sendiri. Itu yang saya belajar, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu, sebagai penutup dan kesimpulan, tapi sekaligus tantangan untuk Bapak Ibu dan saya di hari Paskah ini. Kita memang tidak harus meletakkan otak kita pada banyak buku untuk percaya pada kebangkitan Yesus, Bapak Ibu. Karena sekali lagi otak kita terlalu kecil, kita tidak akan sanggup. Iman kita juga bukan iman buta. Kita punya alasan yang teguh untuk percaya di dalamnya dengan bukti yang tidak terbantahkan dalam pengadilan hukum manapun. Sebagai penutup saya ingin jelaskan ini kepada Bapak Ibu. Mungkin orang bertanya, apa buktinya? Banyak orang meragukan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, sampai detik ini tidak ada bukti juga yang bisa membuktikan bahwa Yesus benar-benar tidak bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu bisa sampaikan, silahkan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang pernah baca artikel atau news, oh saya tahu ada berita, ada news, ada science atau artikel yang bisa membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Bapak Ibu,
Saya kurang yakin. Saya secara pribadi tidak pernah juga melihat atau mendengar ada bukti yang mengatakan bahwa Yesus benar-benar tidak bangkit. Sehingga Bapak Ibu, buktinya jelas. Kalau memang Bapak Ibu masih ragu, tidak percaya. Bukti pertama, perubahan yang besar yang luar biasa terjadi dalam kehidupan para murid, termasuk Thomas si peragu. Setelah mereka melihat kebangkitan, mereka melihat Yesus benar-benar bangkit, hidup mereka berubah. Paradigma mereka berubah, semangat mereka berubah. Hati mereka yang hancur, yang patah, bangkit kembali. Dan mereka dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa baca tentang berita penginjilan gereja mula-mula. Kehadiran Yesus yang diteruskan oleh para murid mengubah dunia ini. Kenapa? Karena berita kebangkitan. Yang kedua, bukti kedua, kebangkitan Yesus disaksikan lebih dari 500 saksi mata, Bapak Ibu. Ini bukan berita omong kosong. Selain berita kebangkitan mengubah hidup para murid, yang kedua, berita kebangkitan disaksikan lebih dari 500 saksi mata. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 10, Bapak Ibu, mungkin kita bisa katakan fake news. Tapi 500 saksi mata. Kadang-kadang Bapak Ibu harus diakui dalam news-news sekarang, yang tidak ada saksinya pun bisa menjadi news. Masih bisa dianggap sesuatu yang benar. Tapi berita kebangkitan Yesus dicatat secara sejarah, disaksikan lebih dari 500 saksi mata. Ketiga, kuasa nama Yesus yang mengubah kehidupan orang. Selama 2000 tahun, nama Yesus tidak hanya membuat para murid berubah, tapi selama 2000 tahun, sampai detik ini, saya juga bisa saksikan sebagai hamba Tuhan dalam pengalaman pelayanan. Nama Yesus, berita kebangkitan Yesus, karena Yesus benar-benar hidup, membuat banyak para pecandu alkohol berhenti minum alkohol. Mengubah hidup mereka secara total. Para pembohong dimurnikan menjadi orang yang jujur. Para pelacur berhenti melacurkan diri dan menjadi pemberita kebenaran. Para kaum homoseksual berubah menjadi pengikut Kristus sejati. Bapak Ibu, saya bisa melihat banyak orang katakan tidak mungkin, tapi saya bisa saksikan dalam pengalaman saya dan Ibu Sarah banyak melayani orang-orang seperti ini. Tapi mereka berubah. Berubah secara total. Para narapidana menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi penginjil yang menyelamatkan narapidana yang lain. Ini bukti Bapak Ibu, dan begitu banyak kesaksian lain yang bisa kita baca, dengar, kita lihat. Bagaimana hidup orang berubah 180 derajat setelah mereka menerima Tuhan Yesus. Saya pernah cerita, banyak kali saya sharing kepada Bapak Ibu. Penjahat kelas kakap di Makassar kita layani berubah total 180 derajat. Kasusnya terakhir memotong kepala orang atau kepala supir mikrolet. Tapi akhirnya dia mendengar berita kebenaran, dia mendengar berita kebangkitan Yesus. Dia bertobat, dan akhirnya di rumahnya didirikan satu persekutuan. Terlalu banyak Bapak Ibu kalau mau diceritakan. Yang berikut, yang keempat. Kuasa nama Yesus mengalahkan, menghancurkan kuasa setan. Bapak Ibu, saya tidak usah cerita lagi. Saya terlalu sering cerita kepada Bapak Ibu. Tapi secara pribadi, saya sebagai hamba Tuhan, ketika banyak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani orang yang kerasukan setan, banyak melayani pelayanan-pelayanan pelepasan, saya makin yakin bahwa Yesus benar-benar hidup dan namanya benar-benar berkuasa. Bayangkan Bapak Ibu, terlalu banyak sekali lagi untuk diceritakan. Dalam nama Yesus mengusir setan, pergi, keluar engkau. Setan bisa berteriak histeris, lari terbirit-birit. Setan bisa mengatakan, oke, saya keluar dari diri seseorang yang dimana dia telah mengikat orang itu bertahun-tahun lamanya. Tapi dalam nama Yesus yang bangkit dari antara orang mati, pergi. Dan setan itu pergi. Kuasa nama Yesus mengalahkan dan menghancurkan kuasa setan. Bapak Ibu, apalagi yang kurang? Mengubah para murid. Disaksikan oleh lebih dari 500 saksi mata. Mengubah hidup banyak orang sampai hari ini. Setan lari. Dalam nama Yesus, orang Nazaret yang bangkit dari antara orang mati, pergi. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ketika Thomas melihat Tuhan Yesus, ia jatuh tersungkur di kaki Tuhan dan berteriak berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Setelah Thomas berhasil melihat sendiri, mencucukkan jarinya ke dalam tangan Yesus, mencucukkan tangannya ke lambung Yesus yang berlubang, dia tersungkur, dia berseru kepada Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Bapak Ibu, kalimat pengakuan Thomas ini menjadi klimaks dari Injil Yohanes. Iman kita didasarkan pada fakta sejarah.
Bukan berita omong kosong, bukan fake news. Yesus benar-benar hidup dari kematian. Kita bisa menyentuh bekas lukanya dengan tangan kita sendiri. Bahkan Yesus sendiri menjanjikan berkat khusus bagi mereka yang percaya tanpa melihat. Yesus katakan kepada Thomas, Thomas, berbahagialah engkau karena engkau percaya, engkau melihat, engkau percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini berlaku buat kita semua. Kalau ada di antara Bapak Ibu hari ini yang masih ragu, tidak percaya, Yesus sedang berbicara kepada Bapak Ibu juga, kepada kita semua. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Tidak ada kesempatan secara langsung mencucukkan jari di tangan Yesus pada Paskah pertama. Tapi kalau Bapak Ibu percaya, janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Jangan biarkan keraguan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua bisa ragu, tapi kita harus membuat pilihan di Paskah tahun ini. Percaya atau tidak. Dan hari inilah hari yang tepat menurut saya untuk berhenti dari keraguan dan mulai percaya. Bapak, Ibu, saya tutup dengan kalimat ini. Setelah belajar dari keraguan Thomas, dan bahwa tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit, dia tidak ada lagi dalam kubur, dia hidup. Dia melihat kita sekarang. Paling tidak ada 4 implikasi untuk kita dalam merayakan Paskah hari ini. Pertama, hiduplah benar. Jangan main-main dengan dosa. Yang kedua, layanilah Tuhan dengan serius. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketiga, jangan khawatir, jangan takut akan hari esok. Apa pergumulan Bapak Ibu hari ini? Apa ketakutan Bapak Ibu? Yesus hidup, Yesus bangkit. Dia ada di sini, dia melihat kita semua. Dan yang terakhir, hidup dan berlakulah sebagai pemenang. Walaupun mungkin kita ragu hari ini, tapi belajar dari keraguan Thomas keluar sebagai pemenang. Karena dia jujur, dia bertemu langsung dengan Tuhan. Dan akhirnya Thomas menjadi orang percaya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba selesai memberitakan kebenaran firman-Mu, hamba berhenti sampai di sini. Tapi hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau tidak berhenti. Engkau meneruskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini ke hati, ke dalam pikiran semua Bapak Ibu yang sedang atau melihat, menyaksikan, mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Hamba terbatas untuk menggali, terbatas untuk menggali lebih dalam dan men-sharekan dengan lebih baik kepada Bapak Ibu. Hamba penuh dengan keterbatasan. Tapi hamba percaya Engkau melalui Roh-Mu yang Kudus tidak terbatas. Kalau ada di antara Bapak Ibu hari ini, khususnya yang masih ragu, hamba berdoa supaya firman Tuhan ini belajar di Thomas si peragu. Mereka juga menjadi Thomas yang jujur, Thomas yang datang kepada Tuhan dengan segala keterbukaan dan mengaku keraguan mereka. Tapi setelah itu mereka menjadi orang yang percaya dan menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kebangkitan. Kalau ada di antara Bapak yang punya pergumulan, punya masalah, punya ketakutan, punya kekhawatiran untuk hidup, masa depan, keluarga, rumah tangga, apapun itu, berita Paskah hari ini juga menguatkan mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan bangkit, Tuhan hidup, Tuhan melihat mereka, Tuhan ada di dekat mereka, dan Tuhan sanggup untuk menolong, menguatkan mereka hari ini. Terima kasih untuk berita kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk berita Paskah hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk suara-Mu. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita diberkati, kita semua tanpa terkecuali. Kita diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini, melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui berita Paskah hari ini. Sekali lagi, thank you, terima kasih Naya, Hendra yang terus terlibat dalam mendukung pelayanan dari NLCC Indonesia dari Polandia. Tuhan memberkati kalian berdua. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so
still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Yeah, yeah. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Before I spoke a word, you were singing no